Pengantar ini singkat wahai sahabat Badru El Tamami. Cukup kalian like, setelah like bagikan, dan setelah dibagikan video ini download dan berikan komentar yang baik. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng agar kita bisa lebih semangat untuk menyebarkan agama Islam dan memberikan ilmu-ilmu agama Islam kepada umat Islam. Ya mungkin ini baik sampai alaikum bi'ilmil ajaizi fa'il la'alla dzalika min ilmi Sayyidina Idris. Ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, omongan orang tua, ya dengarlah, jangan-jangan itu adalah ilmu yang diambil dari Nabi Idris. Dari nabi-nabi yang syariatnya tidak tertulis, mungkin dinukil cucu-cucunya. Ya, jangan begini, jangan begitu. Ya kayak itu. Jangan makan di pintu. Ya didengar aja. Oh, makan kok di pintu, di meja makan. Kalau di pintu nanti kamu ketendang. Kan gitu ya. Itu. Baik, hal-hal semacam ini ditulis oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allimnya. Cuman waktu kita mencoba mengetahui apakah ada larangan dari baginda Nabi dan seterusnya. Kalau ngelempar kutu hidup-hidup itu memang nggak baik. Nanti pindah ke kawanmu. Bunuh baru dilempar. Ada gitu. Tulisannya orang soleh. Syekh Zarnuji menulis malah ini. Kemudian banyak menukil hal-hal semacam ini. Cukup. Watasi'u yang ke-9, ayyuqallilan naumahu, mengurangi tidur, malam yalhaqhu dararun, asalkan tidak menjadi sebab bahaya untuk dia. Kurangi tidur asalkan tidak menjadikan sebab bahaya, sakit fi badanihi, di dalam badannya, wa dhihnihi, dan kecerdasan otaknya. Jadi tidur pun tidak dilarang, cuman ada batasnya dong. Sebab wa'tikul ladzi haqqin haqqah, badanmu pun harus istirahat. Tidak diperkenankan kalau kita minum obat anti tidur biar hafalannya selesai. Enggak boleh. Waktu istirahat yang maksimal, waktu menghafal yang maksimal. Wala yazidu fi naumihi, dalam tidurmu itu jangan lebih. Fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, ala 8 saat, dari 8 jam. Kalau 8 jam itu sudah tidurnya bayi itu, kan begitu. Cuman santri langsung hitung, wah kurang gue ya di pondok. Ini langsung santri jalan jarinya itu. 8 jam. Jam 11 tidur, jam 3 bangun, berarti masih 4 jam. Nah, akhirnya nambah di kelas nanti. Wah, kacau ini. Jangan 8 jamnya yang kamu baca. Yang kamu baca perkataan yang pertama, mengurangi tidur. 8 jam itu adalah paling banyak. Sudah 8 jam itu orang paling banyak, itu orang penyakitan itu. Kalau sehat ya jangan dong. Wa huwa thulutsuz zaman, sebab itu adalah sepertiga zamanmu. Imam Ghazali ngajari kita ngitung-ngitung. Kalau seandainya tidurmu itu 8 jam dalam sehari, umurmu berapa? Kalau seandainya umurmu 60 hari, ternyata terbukti kamu itu tidur 20 tahun. Paham enggak? Tidur 20 tahun. Umurnya 60 tahun. Sehari tidurnya 8 jam, kan sepertiga waktu. Berarti seolah-olah dia tidur berapa? 20 tahun. Hebat, tidur 20 tahun. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala. Kalau ihtamala, mampu, haluhu, keadaan orang tersebut secara kesehatan fisik, secara kejernihan otaknya mampu, aqal minha, kurang dari 8 jam, fa'al. Nah inilah kau lakukan wahai para santri. Wala ba'sa ayuriha nafsahu, kemarin yang kami ingatkan adalah ternyata Syekh Hasyim Asy'ari juga ya ngajak kita nyantai-nyantai, jangan tegang-tegang, teruslah belajar. Yuk kuancalang, main di kebun, main bola, main apa-apa aja lah, kejar-kejaran. Wala ba'sa, enggak apa-apa. Ayyuriha nafsah, untuk menghibur diri, cari ketenangan jiwa, ketenangan hati, wa qalbahu, hatinya, wa dinahu, pikirannya, refreshing, wa basarahu, pandangannya, tidak ngelihat kamar saja. Idza kalla, jika capek, syai'un min dzalika, semuanya tadi, pikirannya ini capek, oke, wa dha'ufa,
semakin lemah karena terus gencet hafalan ini bitanazzuhin wa tafarrujin, dengan rekreasi, nyantai, fil mutanazzahati, di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat nyantai. Tapi ingat yang halal dong, masuk ke pantai ngelihat aurat, buang ilmu itu. Ya tempat nyantai yang sekiranya ya halal, bihaitsu ya'udu ila halihi, sekiranya bisa mengembalikan kepada kenormalan keadaannya tadi, wala yadhi'u alaihi, tidak hilang. Maksudnya apa? Keadaannya itu semangatnya balik lagi, tidak hilang. Sebab gini, kalau orang dikencet terus, anak itu dikencet terus, kadang-kadang sumpah putus asa, hilang semangatnya sama sekali. Tapi di saat mulai ini, ayo kita nyantai sesaat. Makanya libur itu penting. Seminggu sekali ada hari Jumat, ya 2 jam 3 jam, wah ngapain aja gitu. Yang penting halal lah, tidak haram, kejar-kejaran, main yang mendidik. Bukan main komputer, bukan main HP, bukan. Nah, main HP kan main juga kan, bukan itu. Main yang sehat, kena matahari, keringat dan seterusnya, nggak apa-apa, boleh, kata Syekh Hashim Asy'ari. Wal 'asr, yang ke-10, ayatrukal 'ishrata, meninggalkan banyak bergaul. Kalau kita banyak bergaul belum waktunya. Jadi murid kok banyak bergaul, susah belajar. Kenal ini, kenal itu, pergi sana, pergi sini, terus kapan belajar kita? Ini gambaran dulu tidak harus di pondok orang alim itu, karena negara masih aman, umat masih godaan tidak terlalu banyak. Jadi ada orang pulang pergi bisa menjadi alim, karena di pinggir jalan nggak ada godaan. Kalau zaman sekarang mah kacau. Maka ini nasihat bagi orang yang menuntut ilmu. Jika di rumah banyak, mungkin kalau kenalan sana sini, ziarah sana sini, bubarlah, nggak jadi menuntut ilmu. Fa inna tarkaha, mengurangi atau tarkaha, meninggalkan banyak bergaul itu, banyak kenalan sana sini, min ahammi ma yanbahi li talibil ilmi, ini paling pentingnya yang harus yanbahi li talibil ilmi, diambil oleh penuntut ilmu. Cara yang harus diambil oleh penuntut ilmu, mengurangi pergaulan, la siyama, khususnya bergaul li ghairil jinsi, orang yang tidak satu tujuan. Al-jenis itu jenis para penuntut ilmu. Kalau masih kenalan dengan penuntut ilmu, mungkin sharing, tukar ilmu. Penuntut ilmu banyak kenalan sama pedagang, penuntut ilmu sama orang ini. Jenis itu jenis penuntut ilmu. Khususan ingkatsura la'ibuhu, khususnya orang yang bukan. Makanya penuntut ilmu bergaul dengan orang yang suka main apa, ya nggak bisa ketemu. Penuntut ilmu kumpul sama orang yang sukanya nonton film, nonton ini tok setiap hari, rusak kepengaruh. Atau bekerja, nggak bisa, akan kebawa pada akhirnya tidak jadi menuntut ilmu. Apalagi jika orang yang kita bergaul dengannya, kawan-kawan baru itu adalah kathura la'ibuhu, banyak mainnya, wa qallat fikratuhu, nggak cerdas, cara berpikirnya nggak panjang, ya main nggak karu-karuan, main gaplek, main ini, main itu, setiap hari, pagi dan sore itu catur, nggak beres-beres. Paling hebat caturnya. Main catur bisa menjadikan orang langsung alim. Caturan mulai dari pagi, mulai jam habis maghrib, sholat dia, alhamdulillah, habis maghrib langsung itu Isya, balik lagi sampai jam 12 pun, setiap malam begitu. Nah ini gimana bisa pinter? Contoh ini berarti cerdasnya nggak ada. Katanya catur mencerdaskan, buktinya dia nggak cerdas kemarin itu, caturan nggak beres-beres. Yang lain pada menghafal, dia main catur. Misal itu ya, fa inna tiba, sebab yang namanya karakter watak itu sarak, mencuri. Kita duduk dengan pemalas, kita duduk dengan orang pelit, jadi pelit. Betul, duduk dengan orang pelit itu nular. Anda berjalan dengan orang pelit, Anda berjalan dengan orang malas, gimana? Malas itu nular. Kita mau belajar,
nanti aja lah, ya istirahat dulu deh. Istirahat pun pakai hujah, mending nanti fresh ya, kita istirahat dulu, nanti fresh kita belajarnya agak malam-malam bangun. Akhirnya iya betul juga ya, tidur juga, padahal dia malam nggak bangun juga. Memang pemalas dia, banyak alasan. Ini pemalas, pelit. Orang pelit nular. Anda seorang dermawan, jalan sama orang pelit, bergaul, jadi kawan dekat. Biasanya kalau sama kawan saya, ya makan bareng deh kue ini. Tak taunya Anda kumpul sama orang pelit. Satu mobil sini, satu angkot, satu bis atau kereta, dia makan sendiri, nggak dikasih saya. Ya nggak apa-apa, saya bisa beli. Akhirnya besok beli, jalan lagi sama dia, yang kawan dekatnya beli, makan sendiri, nggak ngasih sama temennya. Akhirnya terbiasa, sehingga besok kalau sama orang dia makan sendiri sudah biasa, karena sudah belajar pelit dari ini. Nular pelit itu, makanya jangan duduk sama orang pelit. Orang pelit sendiri nggak seneng sama orang pelit. Paling nggak seneng orang pelit sama orang pelit, dia nggak seneng, padahal dia yang nulari. Wafatul ishrati doyaul umri, banyak bergaul itu penyakitnya, musibah. Afatul ishrati, bencana daripada banyak kawan waktu menuntut ilmu itu adalah apa? Doyaul waqti, hidaul umri, hilangnya umur. Bi ghairi faedatin, tanpa ada faedahnya. Wa dhahabud dini, bisa saja agama hilang karena kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, jika bukan bergaul dengan ahli agama. Kita bergaul dengan orang yang jarang sholat, ketularan. Kita bergaul dengan orang mabuk, bisa ketularan. Kita bergaul dengan orang maksiat, ketularan. Fa in ihtaja ila man yashabuhu, kalau seandainya seorang penuntut ilmu perlu orang yang menemaninya. Fa in ihtaja, jika memerlukan sang penuntut ilmu, ilaman, kepada orang yashabuhu, yang menemaninya, falyakun, maka hendaknya temannya itu sahiban, seorang teman, solihan, yang soleh, tayyinan, yang berpegang kepada agama, taqiyan, yang bertakwa, wari'an, yang warok itu memilah dari yang halal, jarang melakukan yang haram, dari yang halal pun masih dipilah, itu wari'an, warok, hati-hati, zakiyan, yang bersih perilakunya, orang selalu menyanjungnya, dia baik, zakiyan, kathiral khairi, banyak kebaikan yang dilakukan, qalilash syarri, sedikit kejahatannya, hasanal muru'ati, muru'ah, punya menjaga wibawa, tidak melakukan sesuatu yang menjadikan orang itu rendah. Muru'ah itu adalah wibawa, kemuliaan yang menjadikan orang tersanjung itu. Tapi ada orang, contoh muru'ah itu begini. Jika di sebuah kampung ada warung nggak baik, maka kalau ada ustadz masuk warung nongkrong di situ sudah langsung dicap, aduh kurang baik. Nah itu menghilangkan muru'ah. Dan masalah muru'ah ini biasanya disesuaikan. Muru'ah itu adalah wibawa kemuliaan, hilangnya kemuliaan, wibawa kemuliaan. Kemudian pengen cari kawan lagi, apa tadi? Qalilal mumarati, yang enggak gampang ngedebat. Ada orang kerjanya debat aja. Ada di dalam sekolah itu pasti ada orang-orang gayanya begitu. Yang punya penyakit suka debat, itu penyakit, nggak bagus. Ada orang kalau nggak debat sama temannya nggak enak. Kita pernah menemukan orang begitu, ajib, sampai semuanya itu di debat, sak kamar di debat semuanya itu, setiap ini pasti ribut, urusan apa saja debat. Ini penyakit itu model. Jadi kiai pun kiai mendebat tapi nggak ada baiknya. Maka kawanmu hendaknya qalilul mumarati, yang sedikit debatnya. Dan temanmu adalah innasiyadzakar. Kalau Nasya itu penuntut ilmu. Kalau kamu innasita, innasya, jika sang penuntut ilmu itu nasya, lupa, zakar, maka sahabatnya tadi mengingatkannya. Wa in zakar, kalau orang yang menuntut ilmu masih ingat dengan kebaikan, maka teman itu a'anah, akan menolongnya. Innasya zakar wa in zakar a'anah.
Innasya dzakkar, yang pertama tasydid kaf. Innasya dzakkaroh, dzakkarohu huwa. Wa in dzakaro a'anahu. Kalau dzakaro yang kedua enggak pakai tasydid. Yang kedua, jika kita ingat kebaikan teman kita. Maksudnya gini, teman kita adalah orang yang di saat kita lupa kebaikan, dia dzakkarona, mengingatkan kita. Kalau kita masih ingat dengan kebaikan, a'anana, dia bantu kita untuk melakukan kebaikan. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi, bab penuntut ilmu murid ma'a syaikhihi dengan gurunya. Wa fihi, di sini ada 12 naw'an, 12 macam minal adabi, tata krama. Al-awwalu, yang pertama, yambahi, seyogyanya, dan hendaknya kita ambil ini, hendaknya lit talibi, bagi penuntut ilmu, ayuqaddiman nadhara, an-nadhara yuqaddiman nadhara, menggunakan akal pikirnya, memilih. Belajar itu jangan hanya browsing internet ketemu guru, enggak, gunakan akal nadhar, mikir dulu. Wa yastakhirullah, istikharah setelah itu. Mengetahui dulu ustadz ini yang akan aku belajar dengannya, bagaimana keadaannya, akhlaknya, ilmunya, ini baru istikharah. Fiman, di dalam beristikharah kepada Allah, minta dipilihkan oleh Allah. Fiman, di dalam memilih orang yang ya'khudul ilma anhu, orang yang akan ia ambil ilmu darinya. Maksudnya mau ngambil guru, minta petunjuk dari Allah. Wa yaktasibu husnal akhlaqi, dan orang yang akan dia mengambil akhlak darinya. Lah kalau gurunya nggak berakhlak bagaimana? Masih ingat pepatah, guru genjeng berdiri, murid genjeng berlari. Benar itu. Jadi kesalahan ini, gurunya tidak memberikan contoh, gimana bisa baik muridnya? Maka kita ingin mengambil ilmu akhlak yang baik dari seorang guru, maka lihat dong gurunya. Wal adaba, kita ingin mengambil adab dari guru tersebut. Wal yakun, dan hendaknya, in amkan, sebisa, jika memungkinkan, selagi masih banyak, mimman thabatat ahliyatuhu, harus tahu betul bahwasanya guru yang akan kita jadikan guru, yang akan kita ambil ilmu darinya itu, thabatat, telah terbukti, ahliyatuhu, keahliannya di dalam mengajar. Dia punya ilmu, dia punya cara mengajar, dia punya masa depan, dia punya gambaran, dia punya program. Tahu kita kalau mau belajar seperti itu kalau memilih guru. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan terbukti dia punya kasih dan cinta. Dan alhamdulillah waktu kita belajar dengan guru luar biasa. Kita punya guru kasih dan cintanya kepada muridnya luar biasa. Dimulai dari guru di kampung kami, Kiai Haji Imron Mahbub, lalu kita pergi ke Habibana Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sangat melihat murid bukan sebagai murid saja, seperti anaknya, syafaqahnya. Baru ke Yaman, ke Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, sama seperti anak, melebihi bahkan, syafaqah, punya kasih sayang kepada murid, merindukan muridnya sukses, bukan sekedar orang berkumpul dengan beliau, enggak. Kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Bahrun tidak akan mengirim santrinya kecuali ke tempat yang dia yakin tahu benar tempat itu. Tidak akan, kau pergi kemana saja boleh nak. Oh enggak, kemana kau? Diingatkan. Maka yang mengikuti beruntung, yang berjalan dengan otak dan hawa nafsunya sesat. Beliau memohon kepada Allah, minta kepada Allah, milih. Berapa kali dapat tawaran untuk masukkan anak santrinya kemana? Ntar dulu, saya belum melihat di sana. Allah yarham, semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau. Nah ini pendidik. Sampai waktu kita belajar diantarkan, setelah komunikasi dengan guru kita di Yaman, kita belum kenal dengan guru kita kecuali hanya mengantarkan waktu di Indonesia, Habib Abdullah. Diantarkan, ini loh muridku. Syafaqah. Kita bukan anaknya. Akan tapi beliau menganggap seperti anak. Lah itulah guru. Lah sekarang belajar ngawur, gak ngerti bagaimana. Browsing lewat internet, gara-gara bangunan mewah.
Keterikatan itu penting sekali antara guru dengan murid, dan itulah keran yang akan mengucurkan ilmu yang manfaat. Ada ikatan batin, bukan sekedar ikatan otak. Itu kan pendidikan yang kita ambil di kampus-kampus seperti itu. Yang penting belajar ilmu, biarpun kurang ajar sama guru, bahkan gurunya nggak sujud pun nggak ada masalah. Dia tidak pengen cari berkah, itu saya dapat ilmu, faham. Makanya unik belajar ilmu iman dari orang yang tidak beriman. Kan model sekarang. Ini dinasihati, dan pilih dulu, kata beliau, siapa dia. Wa tuharut muru'atuhu, orang yang menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan dia itu tidak terhormat. Menjaga muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan, bukan wibawa kesombongan. Wibawa itu di negeri kita ini artinya sombong sih. Oh, wibawa bukan. Menjaga dari hal-hal yang sekiranya menjadi dipandang oleh orang rendah karena tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ya, kita di nongkrong di mana, main biliar haram enggak? Enggak. Maka saya main biliar misalnya. Jedar-jedar di tempat ini. Secara fikih kan tidak haram, tapi enggak sesuai dengan martabatnya seorang ustadz misalnya. Itulah muru'ah, menjaga dia. Washtaharat syanatuhu, dan masyhur dia itu menjaga dari keharaman. Menjaga matanya, menjaga dari hal-hal itu. Bukan yang mengobrol keharaman di depan santrinya, naudzubillah. Wakana, dan hendaknya guru tersebut kita mendengar paling tidak dari orang, dari mulut ke mulut setelah kita mencari informasi. Ahsana, baik takliman dalam mengajar. Ahsana takliman, paling bagus di dalam mengajar. Wa ajwada tafhiman, bagus, orang terbagus di dalam memahamkan kepada muridnya. Fa'an ba'dis salafi, diriwayatkan dari sebagian para salafun salih, beliau berkata, hadzal ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Kan kita belajar ilmu agama, ilmumu itu adalah agamamu. Fangduru, maka lihatlah, amman ta'khudu dinakum, dari siapa engkau mengambil agamamu, milih. Sekarang ada program belajar ilmu agama dari orang nggak pernah sujud. Mengambil ilmu agama dari orientalis itu bagaimana? Ini budaya, sampai pulang ke negeri kita jadi dokter yang merusak agama, Islam ngaco begitu. Uang yang dia belajar agama dari kelompok orang yang memang benci kepada Islam, sehingga ini umat Nabi Muhammad ini belajar dari orang yang memusuhi Islam. Pulang ke negeri ini ngerusak, muncul Islam liberal dan sebagainya. Ini banyak mereka dari berguru, bukan dari orang ahli sujud. Dia melanggarkan manhaj menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus tahu gurunya itu siapa, sambung sanadnya sampai baginda Nabi SAW. Sanad fikihnya di mana, sanad akidahnya di mana, sanad hadisnya bagaimana. Itu masuk benteng keselamatan kita. Itu berguru itu milih, jangan asal. Jangan hanya gara, nanti disebutkan oleh Syekh Hasyim, jangan hanya gara orang itu masyhur lalu kita belajar dengannya. Belum tentu. Masyhur itu kan bisa media. Orang Bahlul dikasih peci bisa masyhur kan begitu. Kan bisa saja begitu. Bahkan kita menemukan orang tersembunyi, nggak pernah nongol di televisi, nggak pernah ada di radio, alimnya luar biasa, waroknya luar biasa, sangat takut kepada Allah luar biasa, tersembunyi. Bahkan sebagian para ahli tarbiyah itu termasuk Imam Ghazali mengingatkan, kalau kamu itu hanya ingin belajar, saya ambil dari Imam Ghazali, kalau ada orang belajar hanya mengambil dari orang-orang masyhur, itu sebetulnya yang digedekan kesombongannya. Yang digedekan kesombongannya. Menggedekan kesombongan. Ada nanti saya nukil dari Imam Ghazali, saya lupa tempat di mana. Jadi pengennya, wah guruku masyhur dan sebagainya. Wah, dia numpang kemasyhurannya. Lagi-lagi pengen masyhur. Syuhrah masyhur itu fitnah. Sebagian para sholihin takut sekali dengan dikenal. Kadang fitnah itu selamat di dia, nggak selamat di anak. Selamat di dia, dia bisa menjaga, tapi anaknya merasa bapaknya masyhur, ya kemana-mana disanjung, oh anaknya ini, wah rusak ini. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni semua ini. Baik.
Wathani, yang kedua kita lanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini nasihat dari Mbah Hashim Asy'ari, tolong dengar para santri, bukan omongan saya loh ya tadi. Nasihat Syekh Hashim Asy'ari, beliau murabbi, pendidik umat, pendiri ormas terbesar di negeri ini. Makanya berpegang dengan cara menuntut beliau muncul ulama-ulama yang hebat-hebat, soleh-soleh. Tapi kalau cara belajarnya melanggar dia, makanya aneh kalau dari orang ngaku dari penerus perjuangan Mbah Hashim Asy'ari belajar ilmu dari orang kafir. Ini bagaimana ini? Ilmu teologi, ilmu akidah dari orang kafir mana? Mbah Hashim itu ngajari selamat, makanya yuk berpegang ini. Makanya sengaja kami baca ini biar tahu, khususnya orang yang mengatakan dirinya Nahdlatul Ulama, manhaj cara belajar kita ini harus benar. Katanya orang Nahdlatul Ulama misalnya, tak taunya anaknya sekolah di tempat yang suka mengkafirkan. Anda ini bagaimana? Wong sekolah NU nggak maju-maju lah, kamu dong yang memajukan. Gara-gara anakmu di sekolah ke tempat lain yang maju sekolah lain dong. Ini kita kurang bangga dengan ini orang besar ini Mbah Hashim. Syekh Hashim Asy'ari orang besar, murabbi yang sesungguhnya. Pegang ini. Berguru itu penting, bukan sekedar orang isi otak, tapi juga sambung hati. Dan orang besar di bawah tangan beliau. Dan beliau dididik oleh orang besar. Pak Syekh Asy'ari, orang besar, gurunya orang-orang besar, ahli tarbiyah semuanya. Makanya masih berpegang, bukan berpegang tentang maksudnya berpegang dengan manhaj beliau, cara beliau belajar, akhlak beliau, ilmu beliau, akidah beliau. Itu kalau ada orang NU punya akidah, cocokkan saja dengan Mbah Hashim kalau ngaku NU, gitu loh, selesai. Orang ngaku NU tapi enggak cocok dengan manhaj tarbiyahnya Mbah Hashim, ini bagaimana? Berarti itu hanya orang pakai nama saja, ngaku-ngaku ngikuti Mbah Hashim. Kan banyak orang ngaku Islam kurang islami, ngaku NU nah jauh dari manhaj NU. Belajarmu di mana itu? NU itu punya ulama-ulama, ibaratnya NU nih NU. Nanti ada. Jadi kalau di negeri ini yang berjaya, yang akidah benar bukan saja Nahdlatul Ulama, ada di Lombok Nahdlatul Wathon, di Medan nanti Wasliyah. Itu masih berpegang secara asas, masih berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati maturidiyati. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya bila kita memasuki sesi tanya jawab, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Epi dari Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya mau tanya. Saya ibu rumah tangga yang mempunyai bayi usia 1,5 tahun. Saat ini saya pengen sholat tarawih di masjid, tapi saya takut anak saya nangis dan rewel. Terpaksa saya gak sholat tarawih di masjid. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat tarawih bisa dilakukan di rumah sendirian dan berapa bilangan rakaatnya dan gimana caranya? Saya benar-benar butuh penjelasannya. Terima kasih. Baik, sholat tarawih itu adalah salah satu sholat sunnah yang disunnahkan dengan berjamaah. Jika anda bisa berjamaah di masjid dan terhormat, bayi dibawa terhormat, enggak ada masalah, masjidnya besar, nyaman, boleh-boleh anda bawa bayi anda, biar anda membiasakan bayi anda membawa anak-anak ke tempat yang baik dan mulia. Akan tapi kalau ternyata bayinya rewel, ada kan bayi rewel modelnya macam-macam, kalau memang seperti itu anda bisa sholat di rumah. Sholat sendiri pun sah, enggak ada masalah. Tarawih sama, bilangan tarawih jumhur ulama 4 madhab adalah 20 rakaat. Kalau anda pengen nambah seperti sebagian dari madhab Malik 36 boleh. Karena bayinya sudah tidur, alhamdulillah saya 36 rakaat boleh.
Jadi pilihan Anda antara 20 sama 36. Selain bilangan itu boleh? Ya boleh, 60 boleh. Ramadan kok mau dikurang-kurangi bagaimana? Kan ulama mengatakan antara 20 dengan 36. Dan 60 dan 36 sama 20 itu juga bukan bilangan tarawihnya Nabi. Sebab tarawih Nabi bilangannya tidak ditentukan. Maka 20 rakaat bukan bilangan tarawih Nabi. 36 juga bukan bilangan tarawih Nabi. 8 juga bukan bilangan tarawih Nabi. Yang jelas Nabi itu kalau masuk Ramadan semakin giat. Maka kalau 20 rakaat itu memang bukan bilangan tarawih Nabi, tapi sunnah Nabi, yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Seberapapun rakaat yang kita tegakkan di malam Ramadan itu sunnah Nabi. 20 termasuk sunnah Nabi. Plus kenapa para ulama 4 madhab kok ngambil 20 rakaat? Karena 20 rakaat itu diambil oleh Sayyidina Umar, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga yang mengambil 20 rakaat itu adalah mendapatkan sunnah Nabi menghidupkan malam Ramadan dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu mengambil angka 20. Maka Nabi sudah mengatakan, alaikum bisunnati sunnahku, qiyamul lail fi layali Ramadan, menegakkan Ramadan dengan ibadah, wa sunnatil Khulafaur Rasyidin, dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Umar telah menentukan hitungannya. Nabi tidak ada hitungannya, Sayyidina Umar menentukan 20 rakaat. Maka ini sunnah Sayyidina Umar. Enggak ada bid'ah di sini. 8 tidak bid'ah, 20 tidak bid'ah, 100 pun tidak bid'ah. Ada yang pengen 1000 rakaat, Masya Allah, silakan. Baik, Anda tadi katanya bilangannya, caranya biasa. Anda sholat 2 kali 10. Baru setelah itu Anda witir, boleh witir 1, boleh 3, boleh sampai 11. 2 ganjil. 2 kalau 3 ya 2 plus ganjil. 2 rakaat dulu salam, kemudian 1. Itu. Kalau witir langsung 3, Anda malas, ada tahiyat lagi, boleh Anda sholat langsung 3 rakaat. Cuman di rakaat yang kedua nggak pakai tasyahud. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Hendra dari Palimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Ada keterangan tentang fadilah sholat taraweh yang berbeda pada tiap malamnya, mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Misal, taraweh hari pertama menghapus dosa orang-orang mukmin atau mukminat yang taraweh. Hari kedua begini, hari ketiga begini, dan seterusnya. Mohon pencerahannya, apakah ini sahih? Terima kasih. Tidak ada riwayat tentang keutamaan hari 1, hari 2, hari 3. Tidak ada. Yang jelas keutamaannya secara umum, kalau orang man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, hadis sahih. Sahih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kayak salat-salat, baca Al-Qur'an, imanan dengan penuh keimanan, punya keimanan kepada Allah, ihtisaban mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni mulai kapan? Mulai hari 1 sampai sepanjang Ramadan. Ini kalau hari 1 pahalanya begini, hari 1 enggak ada. Ada riwayat bahwasanya tentang 10 yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah keridhaan, yang ketiga adalah pembebasan dari neraka. Itu ada riwayat memang. Kemudian 10 akhir Ramadan Nabi giat ada. Tapi kalau hari 1 keutamanya begini, hari 2 keutamaan begitu, sepengetahuan kami tidak ada riwayat semacam itu. Kalau memang ada riwayat yang benar, nggak akan ribut orang urusan bilangan tarawih nanti. Ini jadi nggak ada. Jadi sudah cukup riwayat bagi Anda 1 saja. Kebanyakan riwayat nggak ngamalkan, nanti malah nggak karu-karuan. 1 saja. Man qama ramadhana, itu 3 sebenarnya riwayat ini. Pertama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, yang kedua man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, yang ketiga man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba. Itu sudah sangat cukup. Ghufira lahu ma taqaddam. Riwayat lain wa ma ta'akhkhar, akan diampuni dosa yang lalu, dan sebagian ada riwayat dosa yang akan datang. Itu sudah cukup itu. Tidak perlu kita mendatangkan riwayat-riwayat yang misalnya menjadi sebab perselisihan di antara kita. Khususnya 1 begini, 2 begini, tidak. Tapi kalau 10 yang pertama ada, tengahnya begini, itu ada riwayat, biarpun ulama ahli hadis memperdebatkan. Tapi sebagian mengatakan, seperti Imam Al-Haythami sendiri mengatakan perawinya adalah perawi yang bisa dipakai. Jadi hadis tentang dibagi 3, pengampunan Allah, keridhaan Allah, dan pembebasan mereka, itu masih ada yang membenarkan hadis-hadis tersebut.
Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Baik, cukup, kita tutup dengan doa. Jangan lupa majelis halaqah fajar besok pagi, fikih, zawiyah duha, akidah jam 10.30, madrasah Ramadan seperti ini, tafsir dan hadis setiap Sabtu dan Ahad tetap berjalan. Buka bersama 17 malam 18 Ramadan atau 2 Juni, dimulai pukul 16, jam 4 sampai buka, kemudian makan malam, kemudian sholat raweh di sini. Yang ingin bergabung berpartisipasi boleh langsung ke stand yang sudah disiapkan atau rekening 7200420092 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan termasuk siapapun yang ingin ikut andil dalam perjuangan di Al-Bahjah membangun pondok pesantren dan yang lain sebagainya, infak dan sebagainya, rekening tersebut 7200420092. Baik, ini saja. Pendaftaran tafakuh, santri tafakuh sampai 7 Syawal. Pendaftaran santri tahfidz sampai 15 Ramadan. Pendaftaran SMA-ku masih dibuka saat ini. SMA-ku masih ada karena kemarin sudah full penuh, akhirnya dibuka kembali. Pendaftaran SMP-ku Al-Bahjah Cianjur SMP ini baru dibuka. Yang ingin menyekolahkan anaknya yang sudah enggak di sini kan sudah ditutup SMP-nya. SMP di sini ditutup dan Al-Bahjah Buyut kayaknya sudah ditutup. Kalau sudah berarti masih ada dibuka lagi. SMP Cianjur, Al-Bahjah Cianjur. Sama pendidikannya juga sama, yang ngurus juga sama. Cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh yang bisa membimbing kami menjadi sebab keselamatan kami. Jauhkan kami dari guru-guru yang membawa fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan ya Allah. Kami serahkan kepadamu wahai Zat yang Maha Kuasa. Kami tidak akan mampu memilih secara benar yang sesungguhnya, hanya Engkau yang bisa memilih ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami kawan yang baik, kirimkan kepada kami ya Allah keluarga yang baik, dan kami mohon jaga ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam ketaatan, keistiqomahan dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah. Ramadan kami berada di bulan mulia-Mu, bulan agungmu, maka kami mohon jadikan kami di bulan ini ahli qiyam dan ahli siyam dan ahli lailatul qadar. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami termasuk minal aidina wal faizin, orang yang kembali dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala berlipat ganda. Yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Keluarga kami, saudara-saudari kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, keluarga kami dan para santri ya Allah, dan semua yang belajar bersama kami yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Kumpulkan kami kelak dalam kemuliaan ya Allah, di bawah bendera kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab kami mudah beramal, dan amal kami terima ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ستقبل من بركة الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah majlis pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.